Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Endang Rahayu Sedianingsih, Dr. PH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Saudara Rektor Universitas Indonesia, Saudara Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, para alumni Universitas Indonesia, khususnya alumni Fakultas Kedokteran, para guru dan guru besar yang sangat saya hormati, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat di Aula FKUI yang bersejarah ini. Tema temu ilmiah yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden pada hari ini adalah pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Sudah barang tentu tema ini sangat tepat karena kesehatan tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang lainnya. Seperti kata pepatah, kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Bapak Presiden yang kami hormati serta saudara-saudara sekalian, sesuai arah pembangunan Indonesia secara keseluruhan, maka Kementerian Kesehatan telah menetapkan visi pembangunan kesehatan untuk tahun 2010-2014, yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kita semua menuju ke arah di mana masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya hidup sehat, berkeinginan kuat untuk hidup sehat, dan punya kemampuan atau berdaya untuk mencapai hidup sehat. Karena itu akses terhadap pelayanan kesehatan diupayakan tersebar, adil dan merata, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk itu ada 5 nilai yang dianut oleh Kementerian Kesehatan yang diharapkan dapat menjadi jiwa dari pembangunan kesehatan di Indonesia tahun 2010-2014, yaitu pertama, pro rakyat. Ini tentunya sesuai dengan tagline pembangunan nasional, yaitu pro poor, pro growth, dan pro job. Kedua, responsif, artinya responsif terhadap permasalahan kesehatan, responsif terhadap kondisi geografis dan sosial ekonomi budaya masyarakat setempat. Ketiga, inklusif, melibatkan seluruh komponen masyarakat, swasta, masyarakat madani, akar rumput, dan sebagainya, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin dilaksanakan oleh jajaran kesehatan saja. Keempat, efektif, program dibangun berdasarkan data dan diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi. Dan kelima, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bapak Presiden yang saya hormati dan hadirin yang saya muliakan, secara garis besar reformasi bidang kesehatan kami laksanakan dengan 7 fokus. 1. Revitalisasi pelayanan kesehatan, baik primer, sekunder maupun tersier. 2. Pemenuhan jumlah dan mutu serta perbaikan distribusi tenaga kesehatan. 3. Peningkatan mutu, distribusi, dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan. 4. Penataan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan yang didahului dengan perbaikan pelayanan Jamkesmas. 5. Perhatian khusus pada daerah-daerah bermasalah kesehatan, terutama daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan. 6. Reformasi birokrasi seperti electronic procurement, electronic registration, pusat layanan terpadu, dan sebagainya. Dan yang ketujuh yang tidak kurang pentingnya adalah world quality healthcare. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, dalam era globalisasi ini kesehatan bukan sekedar bebas dari sakit, kecacatan, ataupun kelemahan jasmani, rohani, dan sosial. Tetapi kesehatan juga merupakan faktor ketahanan suatu bangsa. Kesehatan merupakan investasi. Bangsa yang sehat dalam lingkungan yang sehat akan punya produktivitas yang tinggi, yang tentunya merupakan investasi dalam pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan sejahtera. Health is not a cost. Health is an investment. Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusianya. SDM kesehatan terdiri dari berbagai profesi, perawat bidan, dan masih banyak lagi. Tapi tak pelak lagi di antara berjenis-jenis SDM kesehatan, dokter dan dokter spesialis punya peran yang strategis.
Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, berhadapan dengan para dokter sejawat sekalian, dengan para calon dokter, dengan para pendidik dokter dan dokter spesialis, saya ingin menghimbau agar kebangkitan nasional tahun ini hendaknya menjadi titik tolak kebangkitan profesi kedokteran yang lebih berorientasi pada pembangunan kesehatan bangsa. Tenaga dokter yang terampil dan mampu memberdayakan rakyat sangat dibutuhkan di pelosok-pelosok tanah air, di daerah terpencil. Tapi di lain pihak, tenaga dokter yang berpengetahuan dan berketerampilan canggih juga dibutuhkan agar mutu pelayanan kesehatan kita mampu bersaing dengan pelayanan kesehatan mancanegara. Tentu hal ini merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana. Karena itu saya sangat menghargai inisiatif yang dilakukan oleh Uni FKUI ini. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini saya ingin mengingatkan pada kata-kata bijak. Kunci kekuatan suatu sistem justru terletak pada bagiannya yang terlemah. Dalam era desentralisasi ini tidak boleh ada daerah dengan status kesehatan yang jauh lebih rendah dari yang lain. Karena satu daerah lemah berarti seluruh negara tersebut lemah. Jadi marilah kita sektor apapun, pertanian, perindustrian, kesehatan, apapun, baik di pusat maupun daerah, bersatu padu meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia yang tercermin dalam komitmen Millennium Development Goals. Terima kasih Bapak Presiden atas perhatian dan perhatian hadirin sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.